Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas presentasi proyek text mining. Di sini kami terdiri dari tiga anggota. Ada Mas Adi Awaludin, kemudian saya sendiri Dimas Kibaker, lalu ada Mas Muhammad Rulai Kahfi. Kebetulan beliau sedang sakit hari ini, jadi dia tidak bisa mengikuti presentasi pada kesempatan hari ini. Jadi mohon maaf untuk Pak Yudis karena Mas Rulainya nggak bisa ikut presentasi, tapi dia juga sudah ikut dalam pengerjaan tugas sebelumnya. Oke, langsung saja saya akan mulai terlebih dahulu. Di sini ada latar belakang volume data teks yang terus bertumbuh di era digital, termasuk ulasan produk dan opini media sosial, menciptakan tantangan besar dalam ekstraksi informasi berharga. Data teks mentah sulit diolah secara komputasi karena mengandung noise seperti tanda baca dan stop words serta variasi bentuk kata yang meningkatkan dimensi data dan mengurangi akurasi model. Kebutuhan mendesak akan analisis sentimen otomatis muncul seiring perkembangan teknologi seperti mobil listrik, di mana mengekstraksi sentimen positif, negatif, dan juga netral dari ulasan publik secara manual tidak efisien. Tanpa analisis sentimen yang efektif, pemahaman agregat tentang opini konsumen, tren pasar, dan umpan balik menjadi terbatas dan juga menghambat pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, pemrosesan teks meliputi tokenisasi, kemudian ada penghapusan stop words dan juga stemming atau lematisasi, merupakan fondasi krusial untuk mengubah data mentah menjadi format siap analisis dan juga mengurangi noise, kemudian meningkatkan akurasi model. Tujuan dari pengembangan dan evaluasi solusi berbasis teknik text mining untuk melakukan analisis sentimen otomatis pada ulasan publik dengan fokus pada topik mobil listrik di Indonesia. Tujuan spesifiknya adalah menerapkan dan mendemonstrasikan pra-processing data teks, termasuk mengidentifikasi, menginstal, dan mengintegrasikan pustaka NLP yang relevan, serta menerapkan tahapan dasar seperti tokenisasi, seperti memecah teks menjadi unit kata, kemudian penghapusan stop word, seperti menghilangkan kata-kata umum dan tidak informatif, lalu stemming atau lematisasi, yang dimana normalisasi kata ke bentuk dasarnya, dengan tujuan akhir mengubah data teks mentah menjadi format yang bersih, ringkas, terstandarisasi, dan siap untuk analisis lebih lanjut. Mengevaluasi dan membandingkan efektivitas dua metode ekstraksi fitur utama, yaitu TF-IDF dan word embedding, berdasarkan kemampuan masing-masing dalam menangkap informasi semantik dan diskriminatif dari teks, serta dampaknya terhadap performa klasifikasi sentimen. Mengintegrasikan fitur-fitur yang diekstrak, baik dari TF-IDF maupun word-to-fact, ke dalam model klasifikasi logistik regression, melatih dan menguji model untuk mengidentifikasi dan mengkategorisasikan sentimen seperti positif, negatif, dan juga netral dari ulasan teks secara otomatis, termasuk pembagian data menjadi set pelatihan dan pengujian untuk memastikan evaluasi model yang objektif. Lalu, tujuan berikutnya adalah menyajikan hasil analisis komparatif performa kedua metode representasi teks berdasarkan metrik klasifikasi dan memberikan rekomendasi mengenai metode representasi teks yang paling efektif dan sesuai untuk kasus analisis sentimen ulasan mobil listrik ini, serta mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul. Pada bagian dataset proyek ini diperoleh dari platform Kaggle, fokus pada ulasan dan opini publik terkait mobil listrik yang relevan dengan isu teknologi yang berkelanjutan. Dataset awal terdiri dari 1518 baris dengan contoh seperti saran sih bikin harga ikonik sama kayak Brio, insya Allah laris manis. Setelah pra-promosesan, dataset menjadi mobil underscore listrik setelah pra-promosesan, mohon maaf,
yang datasetnya menjadi file mobil listrik underscore text underscore lengkap.csv ini dengan 1517 entry, lalu kolom utamanya meliputi clean text yang dimana teks ulasan yang sudah dibersihkan kemudian dinormalisasi lalu siap juga untuk diekstraksi fitur. Lalu ada sentimen yang dimana ini merupakan label kategori terdiri dari positif, negatif, atau netral. Kemudian terdapat ketidakseimbangan kelas dalam kurung class imbalance yang signifikan, di mana kelas negatif di sini mendominasi sampel sekitar 850 lebih. Sementara kelas netral sangat sedikit, hanya 29 sampel. Ketidakseimbangan ini menjadi tantangan besar dalam klasifikasi, khususnya kelas minoritas seperti netral dan positif. Pendekatan metodologi dimulai dengan instalasi dan persiapan lingkungan kerja, memastikan semua pustaka Python yang diperlukan seperti Pandas, NLTK, Spatie, dan scikit-learn yang sudah terinstal. Setelah itu dilakukan pra-promosession teks yang krusial. Tahapan ini meliputi tokenisasi untuk memecah teks menjadi unit-unit kata, misalnya dari harga terlalu mahal menjadi harga, kemudian terlalu, lalu mahal. Dan pada bagian ini akan dilanjutkan oleh Mas Ade Awaludin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Din. Dilanjutkan dengan penghapusan stop words, menghilangkan kata-kata umum tidak informatif seperti si dari saran, si bikin harga ionik menjadi saran bikin harga ionik. Terakhir, stemming dan lematisasi diterapkan untuk normalisasi kata ke bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan menjadi jalan atau dimakan menjadi makan, yang bertujuan mengurangi dimensi data, meningkatkan fokus pada konten inti, dan meningkatkan akurasi model analisis. Next. Proses selanjutnya melibatkan pembagian data menjadi set pelatihan dan set pengujian menggunakan fungsi train test split dari scikit-learn, memastikan evaluasi model yang objektif dan kemampuan generalisasi. Setelah itu, dilakukan representasi teks ekstraksi fitur menggunakan dua metode utama, TF-IDF, Term Frequency Inverse Document Frequency, yang mengonversi teks menjadi matriks fitur numerik dengan memberikan bobot berdasarkan frekuensi kata dalam dokumen dan korpus, serta Word Embedding, Word to Vec, yang menghasilkan representasi vektor berdimensi rendah untuk setiap kata yang menangkap makna semantik, di mana dokumen direpresentasikan oleh rata-rata vektor kata-kata di dalamnya, dan hasilnya dapat divisualisasikan menggunakan PCA. Untuk model klasifikasi, logistic regression digunakan sebagai algoritma pada tahap evaluasi awal karena kesederhanaan, efisiensi, dan kemampuannya memberikan probabilitas output. Terakhir, metrik evaluasi standar seperti akurasi, presisi, recall, F1 score, dan support dari classification report dan akurasi score digunakan untuk menilai performa model. Evaluasi awal menunjukkan bahwa TF-IDF akurasi 0.693 secara jelas mengungguli Word to Vec akurasi 0.577 dalam klasifikasi sentimen. Meskipun Word to Vec sedikit lebih cepat dalam eksekusi 0.9078 detik versus 0.9627 detik. Secara performa per kelas, kedua model cukup baik. Untuk sentimen negatif, TF-IDF presisi 0.68, recall 0.95, Word to Vec presisi 0.58, recall 1.00. Namun sentimen netral, support 29 gagal diklasifikasikan oleh kedua metode. Presisi, recall, F1 score 0.00 karena ketidakseimbangan kelas yang parah. Untuk sentimen positif, TF-IDF jauh lebih superior. Presisi 0.75, recall 0.43. Sementara Word to Vec tidak mampu mengklasifikasikan satupun sentimen positif dengan benar. Presisi recall F1 score 0.00. Visualisasi PCA Word to Vec menunjukkan tumpang tindih signifikan antara kelas sentimen positif, negatif, netral, yang menjelaskan mengapa model Word to Vec kesulitan membedakan sentimen, terutama untuk kelas positif dan netral yang bercampur dengan kelas negatif.
Pemrosesan data teks, tokenisasi, penghapusan stopwatch, stemming, atau lematisasi terbukti esensial dan krusial dalam mengubah data mentah yang tidak terstruktur menjadi format bersih, ringkas, dan fokus pada makna inti. Secara signifikan meningkatkan efisiensi dan potensi akurasi aplikasi NLP. Berdasarkan analisis komparatif, performa klasifikasi sentimen pada dataset mobile listrik, metode representasi teks TF-IDF terbukti lebih efektif dengan akurasi unggul 0,693 dibandingkan Word2Vec 0,577 karena TF-IDF lebih baik dalam menangkap kata kunci diskriminatif untuk sentimen positif. Tantangan utama bagi kedua model adalah klasifikasi sentimen netral dan positif, terutama untuk Word2Vec yang sangat dipengaruhi oleh ketidakseimbangan kelas yang parah dalam dataset dan kurangnya pemisahan yang jelas dalam representasi fitur, terlihat dari visualisasi PCA Word2Vec. Oleh karena itu, langkah-langkah prapromprosesan dan ekstraksi fitur ini adalah fondasi krusial dalam rantai analisis data teks. Memastikan informasi inti dari dataset dapat diekstrak dan diinterpretasikan secara efektif untuk berbagai aplikasi Natural Language Processing (NLP) di masa mendatang. Demikian untuk presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.